Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat fillah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya walaupun tapi semangat nanti. Ulangan dulu nanti punya. Cuma hujan sauti ngaji. Nonton ngaji hujan startnya sarua nanti kan hujanan. Iya, sama-sama kehujanan. Makanya jangan sampai keadaan ini jadikan alasan dari kita untuk meninggalkan kajian ilmu. Terakhir kita membahas apa? Masih lupa? Kita sudah ingat? Apa ya? Tentang apa coba? Kurang setik maju ya? Konsep sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk poin berikutnya dari kitab Ushulus Sunnah itu, bahwa di antara usul sunnah atau ahli sunnah wal jamaah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu hukumnya apa? Sesat. Ikhwan, kalau antum berbicara bid'ah, maka antum harus tahu bahwa pembicaraan kita tentang bid'ah ini bagian dari pembicaraan yang syar'i. Walaupun banyak orang atau sebagian kaum muslimin sepertinya alergi dengan kalimat bid'ah. Sebagian orang menganggap kalau ngomong bid'ah lah jangan gini. Kenapa bisa memecah belah umat? Oh tidak. Yang pertama kali mengatakan bid'ah atau berbicara tentang bid'ah dalam konsepnya yang syar'i itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis. Yang kedua, kita membicarakan bid'ah ini karena kita tahu sebagaimana pembicaraan kita minggu kemarin atau berapa 2 minggu ke belakang, justru yang menjadi sumber perpecahan umat ini apa? Bid'ah. Ada ahlus sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan bahwa yang menghimpun, menyatukan umat itu sunnah. Para ulama mengatakan kebalikan dari ahlus sunnah itu apa? Ahlul bid'ah wal furqah, kan gitu. Ahlu bid'ah dan perpecahan. Karena para ulama memandang bahwa sebab perpecahan umat ini adalah kebid'ahan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang 73 golongan ini apa penyebab perpecahannya? Bid'ah. Gitu. Yang menjadi sebab perpecahannya adalah bid'ah. Bahkan karena bid'ah yang mereka lakukan, mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ahlu sunnah, tidak pernah saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai saling mengkafirkan. Gitu. Itu ciri ahlu sunnah. Nah, oleh sebab itu Imam Ahmad setelah berbicara wajibnya kita berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Nabi, maka beliau mengatakan yang berikutnya adalah tarkul bid'ah. Di antara ciri ahlu sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu hukumnya sesat. Pertanyaannya, bid'ah itu apa? Secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Silahkan baca surat Al-Baqarah 117. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Al-Badi' yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Gitu ya.
Jadi bid'ah itu secara bahasa apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Atau misalnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ayat 9 Allah berfirman, "Qul katakan olehmu Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul." Aku bukan rasul yang melakukan bid'ah. Maksudnya apa? Aku bukan satu-satunya rasul gitu. Tetapi sebelumnya pernah ada rasul gitu. Jadi aku bukan orang yang membuat bid'ah. Mengaku-ngaku rasul. Sudah diutus sebelumnya rasul-rasul yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kalimat bid'an. Ya, bid'an. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ada dalam bahasa Arab ibtada'a fulanun bid'atan. Si fulan memulai bid'ah. Maksudnya apa? Dia memulai satu jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya. Itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Gitu. Itu bid'ah. Ikhwan, ana bawa kitab ini Al-I'tisam ini. Ada 2 jilid sebetulnya, ini tulisan Imam Asy-Syatibi ya. Kalau antum mau beli silahkan cari di toko kitab ya. Saya harap antum beli semua. Tapi bahasa Arab ini. Gitu. Nah, enggak nyebut bahasa Arab sare riwayat ya. Ingat karena dosanya. Ini tidak diajar teh henteu wae atuh. Nah, harus ada kemajuan ya. Nah ini. Nah sekarang kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan famin hadzal makna, berdasarkan makna ini kata beliau, sumiyal amal alladzi la dalila alaihi, amal yang tidak punya dalil fi syar'i dari syariat bid'atun. Sesuatu yang bid'ah. Gitu. Jadi setiap amal yang tidak punya dalil di dalam syariat disebut dengan bid'ah. Lalu definisi bid'ah secara istilah itu apa? Nah, kata Al-Imam Asy-Syatibi ada 2 definisi bid'ah. Gitu ya, ada 2 definisi apa? Bid'ah. Definisi yang satu dengan yang 2 sebetulnya hampir mirip. Hanya perbedaannya kalau yang pertama hanya memasukkan urusan agama saja. Yang kedua ada sebagian ulama yang memasukkan urusan-urusan tradisi ke dalam bid'ah atau adat. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah bid'ah itu hanya khusus untuk urusan agama atau mencakup juga urusan adat atau tradisi? Hal-hal yang sifatnya keduniawian. Nah, yang dipilih oleh Imam Syatibi memang yang pertama, dan ini memang yang benar, bahwa bid'ah itu hanya berkaitan dengan urusan apa? Agama secara istilah. Gitu ya. Walaupun secara bahasa bid'ah itu bisa mencakup juga urusan-urusan yang sifatnya apa? Adat atau tradisi, keduniawian. Nah, saya lebih berpegang kepada pendapat yang pertama, bahwa bid'ah itu hanya dalam urusan syariat, urusan agama. Antum ingatkan dalil Nabi ketika pertama datang ke mana? Ke Madinah itu ya. Ketika Nabi melihat orang mengawinkan kurma. Kemudian oleh Nabi ditanya, sedang apa kalian mengawinkan kurma ya Rasulullah? Karena kurma itu supaya berbuah itu harus dikawinkan. Antum kalau punya anak harus kawin enggak? Ya kawin. Gitu, makanya yang jomblo-jomblo di sini enggak punya anak. Lewek bijil ti mana? Kan gitu. Mata gerana rika bisi kaburu kiamat. Gitu ya. Nah, kemudian sahabat itu nurut karena yang berbicara Nabi. Setelah ditunggu ternyata tidak berbuah. Datanglah mereka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mengikuti saranmu, ternyata kurma tidak berbuah." Maka Nabi mengatakan, "Kalau begitu," kata Nabi, "apabila ada urusan dunia kalian lebih tahu daripada aku. Ya, tetapi urusan agama kembalilah kepadaku." Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang baru di dalam urusan dunia secara hukum asal boleh atau terlarang? Boleh, gitu ya. Maka ada kaidah
Hukum asal dari urusan dunia adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi urusan agama secara asal hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Gitu ya. Maka bid'ah secara istilah sebetulnya hanya mencakup urusan-urusan agama saja. Si Ustadz bid'ah tah naon dan Nabi mah lamun kajian tara make mik. Ya memang kahiji teu aya mikna di zaman Nabi mah. Gitunya. Teu aya mikna. Kalau ada ya mungkin bisa dipakai juga. Tapi dan yang kedua Nabi diutus bukan untuk mengajarkan membuat mik. Gitu. Atau misalnya ke kajian antum naik mobil, naik motor dan Nabi mah dulu naik onta gitu. Nya lamun aya onta Nabi gerek naik onta gitu ya. Sok pangneangankeun onta ditaekan ku abdi. Gitu lamun aya mah gitu. Tapi dan Nabi diutus bukan untuk mengajarkan naik unta. Gitu. Jadi selama urusan-urusan dunia itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah mubah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi itu untuk kita secara hukum asalnya. Kecuali ada nanti dalil yang mengharamkan. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah yaitu satu jalan. Kata Imam Syatibi, satu jalan di dalam agama. Tuh. Thariqatun fiddin. Satu jalan di dalam agama muhtari'atan yang diada-adakan. Ya, satu jalan di dalam agama yang diada-adakan. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Padahal bukan bagian dari syariat. Yang menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha, tujuannya apa? Kikituan teh naon tujuannya? Pasti ada tujuan kan? Tujuannya adalah al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Sekali lagi, definisi bid'ah. Apa? Satu jalan di dalam agama yang dibuat-buat. Gitu ya. Yang menyerupai syariat, tujuannya untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bid'ah. Gitu ya. Itu bid'ah. Nah ikhwan, ana ingin bicara dulu tentang konsep bid'ah ya. Ini ana ambil dari kitabnya Al-Wala wal Bara, tulisan Syekh Saleh Fauzan. Sok pilari. Nah untuk masalah pengertian sudah ya. Nah ini dalam kitab Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Yang pertama bid'ah di dalam adat kebiasaan seperti tadi. Yang kedua bid'ah di dalam agama. Gitu. Nah bid'ah dalam adat kebiasaan kata beliau secara asal hukumnya mubah. Gitu ya. Karena hukum asal dari segala sesuatu al-aslu fil asya al-ibahah. Gitu. Antum ada yang nulis pakai buku seperti ini, ada yang nulis pakai tablet. Bid'ah teh ya. Bid'ah secara bahasa. Da zaman Nabi mah aya tablet. Gitu ya, tapi lamun kertas tos aya zaman Nabi. Kemudian Nabi pernah mengirim surat dengan apa? Kertas kan ya, tapi dengan tablet gak ada. Antum bid'ah tah. Dolalah. Entu kita entu. Heureuy tambah heureuy. Gitu ya. Kenapa? Karena ini teknologi ini. Gitu, ini teknologi. Jadi hukum asalnya mubah. Gitu, walaupun nanti penggunaannya bisa positif ataupun negatif, itu mah tergantung yang memakai gitu. Antum nonton Doraemon di dinya, kena naon, tapi nonton teu pararugu, doraka hukumna. Nah gitu ya. Nah adapun dalam masalah agama hukumnya haram kata beliau. Hukumnya haram. Kenapa? Karena urusan agama itu sifatnya tauqifi. Apa tauqifi itu? Tidak bisa dirubah, hanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itu secara asal. Itu tauqifi.
Nah, inilah kemudian yang disebut di dalam hadis Nabi itu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami di sini maksudnya apa? Coba, antum ada tahu enggak urusan kami itu maksudnya apa? Agama Islam, syariat. Gitu ya. Jadi barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kami ini, syariat kami, ma laisa minhu, padahal dia bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, dari situlah kemudian para ulama mentarjih bahwa bid'ah yang sesat itu adalah yang berkaitan dengan urusan-urusan apa? Syariat. Gitu. Jadi jangan salah lagi ya. Jangan salah lagi gitu. Kalau antum mendapati orang membagi bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah, dolalah dan hasanah itu, nah, karena landasannya mereka memasukkan urusan adat kepada urusan masalah bid'ah. Sehingga ada sebagian ulama yang membagi bid'ah kepada 5 sesuai dengan hukum-hukum syariat. Ada yang haram, bid'ah makruh, bid'ah yang wajib, bid'ah sunnah, dan bid'ah yang mubah. Di antara yang membagi itu Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslimnya itu. Gitu ya. Nah, kenapa Imam Nawawi sampai berpendapat seperti ini? Karena Imam Nawawi memasukkan masalah-masalah adat tradisi ke dalam urusan bid'ah juga. Gitu, bisa difahami? Nah, jadi seperti itu sebetulnya. Makanya kalau antum melihat para ulama ketika memberikan contoh misalnya tentang bid'ah hasanah itu, mereka akan memberikan contoh-contoh yang sifatnya biasanya duniawi. Atau misalnya ilmu-ilmu syar'i yang secara tidak ada pada Nabi di zaman Nabi kemudian ada di zaman kita. Contoh ilmu nahu. Ya, usul fikih ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Kemudian ilmu usul tafsir ada nggak? Nggak ada. Nah, ini disebut bid'ah hasanah. Sebetulnya kalau kita melihat secara mendalam sebetulnya tidak bid'ah. Kenapa? Kata Imam Syatibi, karena asalnya sebetulnya ilmu-ilmu itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum terbukukan seperti zaman sekarang, gitu ya. Nah, jadi kalau antum melihat ada bid'ah hasanah, para ulama sering membawanya ke sana. Tetapi dalam masalah agama, hal-hal yang kemudian diada-adakan, mereka sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang, gitu ya. Nah, kemudian bid'ah itu ada beberapa macam. Bid'ah dalam agama ada beberapa macam. Pertama, ada bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berupa ucapan dan keyakinan. Ucapan dan keyakinan. Seperti keyakinan-keyakinan Jahmiyah misalnya. Atau Mu'tazilah. Gitu ya. Atau Khawarij. Nah, ini bid'ah qauliyah dan i'tiqadiyah. Seperti orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Pelaku dosa besar itu di antara 2 tempat. Tidak iman, tidak juga kafir, kan gitu. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan bahwa dosa itu tidak memudorotkan iman. Nah, itu keyakinan dan ucapan-ucapan bid'ah. Nah, ini ya bid'ah dalam agama, itu yang pertama. Yang kedua ada bid'ah fil ibadah. Atau dalam perbuat yang sifatnya ibadah-ibadah jawari, praktis. Gitu, ibadah-ibadah praktis. Nah, bid'ah-bid'ah yang ibadah praktis ini terbagi lagi kepada beberapa. Yang pertama, bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah. Apa itu? Yaitu mengadakan bid'ah atau satu ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, ini disebut oleh Imam Syatibi dengan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu ibadahnya sama sekali tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi kemudian diada-adakan di zaman sekarang ini.
Gitu. Tujuannya apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya mengadakan hari raya gitu ya yang tidak pernah diadakan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi di zaman sekarang diraya-rayakan. Nah, ada nggak di zaman Nabi mengadakan hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha misalnya? Dengan tujuan beribadah kepada Allah. Tapi kan zaman sekarang banyak. Ini tidak ada sama sekali contohnya. Gitu ya. Nah yang kedua, ibadah-ibadah yang bid'ah-bid'ah yang idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Secara asal ibadahnya ada. Tetapi kemudian disematkan kepada ibadah itu sifat-sifat tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kaifiat-kaifiat tertentu, bilangan-bilangan tertentu misalnya. Contoh misalnya, zikir ada enggak di zaman Nabi? Ada. Tetapi kemudian zikir berjamaah dengan dipimpin oleh satu orang misalnya. Ada enggak? Enggak ada. Nah yang seperti ini namanya bid'ah idhofiyah. Jadi secara asal ibadahnya apa? Ada. Tapi kemudian disematkanlah sifat-sifat tertentu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah apa? Idhofiyah gitu. Atau misalnya ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan bahwa dia akan selalu sholat malam dan tidak pernah tidur. Ada orang yang kemudian saum tidak pernah apa? Berbuka. Terus ada yang ingin menjomblo terus gak nikah-nikah. Nah, antum masuk yang mana? Kira-kira dari 3 bid'ah ini yang mana antum maksudnya? Ayo, jomblower. Gitu ya. Mana Ariel? Ariel. Jomblo kene. Nepikeun ka ayeuna Ariel. Nah, itu bid'ah sama. Salat ada tidak dalam sunnahnya? Ada. Tapi ketika salat itu dilakukan berlebihan sampai dia tidak mau tidur misalnya dan kepayahan, itu jadi bid'ah itu. Atau puasa. Antum misalnya puasa terbuka-buka, tersaur. Kuat kene. Gitu kan ya. Ini nepikeun cungkal we. Tikusruk kasusukan. Puasanya ada. Tetapi dengan cara seperti itu dia berubah menjadi apa? Bid'ah. Nah yang seperti ini namanya bid'ah idhofiyah. Gitu ya, bid'ah idhofiyah. Contoh apa lagi kira-kira? Mengkhususkan satu ibadah di hari-hari yang sebetulnya tidak pernah dikhususkan oleh Nabi misalnya. Saum, sunnah Nabi, tapi antum khususkan di nisfu Sya'ban misalnya. Kan suka ada orang ya melaksanakan saum nisfu Sya'ban. Ini gak pernah ada. Maka yang seperti ini bid'ah. Itu kira-kira masuknya ke bid'ah mana? Bid'ah idhofiyah. Gitu ya, karena saumnya secara asal ada. Kalau antum saum sunnah bertepatan dengan nisfu Sya'ban, gak jadi masalah. Misalnya antum Senin, Kamis atau Ayyamul Bid misalnya kan ya. Ayyamul Bid, pasti kan kalau nisfu Sya'ban sedang Ayyamul Bid kan di situ. Antum saum misalnya dengan niat Ayyamul Bid gak jadi masalah. Tapi kalau antum saumnya karena nisfu Sya'bannya, maka ini yang tidak dicontohkan, tidak dilakukan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti itu menjadi bid'ah idhofiyah. Nah, kemudian Syekh mengatakan dan hukum bid'ah dalam agama adalah haram dan sesat seluruhnya. Jadi di dalam agama tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah hanya berlaku untuk urusan-urusan yang sifatnya apa tadi? Adat, tradisi. Di dalam agama tidak ada yang bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan di dalam agama
maka dia adalah bid'ah. Antum perhatikan kalimat kullu di situ, itu menunjukkan umum dalam ilmu usul fikih. Kalau antum mau memaknai kullu menjadi sebagian, antum harus punya dalil. Itu aturannya dalam usul fikih. Karena secara asal kullu itu menunjukkan umum secara zatnya. Silakan baca kitab-kitab usul fikih. Di antara lafadz yang menunjukkan umum itu kullu. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana. Kan gitu ya. Ada tidak yang tidak fana di sini? Gak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu. Kan seperti itu. Nah, kullu itu menunjukkan umum. Dan Nabi mengatakan setiap yang baru adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Gitu. Kemudian dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terus man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, semua hadis-hadis ini adalah untuk bid'ah-bid'ah di dalam agama. Maka setiap bid'ah dalam agama itu sesat dan tertolak. Gitu ya. Jadi kalau ada orang melakukan bid'ah di dalam akidah, bid'ah ucapan, bid'ah perbuatan, dan semua itu berkaitan dengan urusan agama, maka hukumnya haram dan sesat. Gitu ya. Sampaikan kepada orang lain, tapi dengan cara yang baik ya, yang bijak. Pengamak-amakannya, gitu, gitu. Sampaikan kepada orang bahwa urusannya seperti ini. Alasan kita apa? Jelaskan. Karena mungkin ikhwan, mungkin ya, kenapa orang merasa fobi dengan istilah bid'ah? Mungkin ada sebagian dari kita yang ketika menyampaikan masalah ini kurang enak dilihat gitu. Lihat wajahnya saja sudah gak enak gitu orang teh. Jadi ikhwan, gak mesti ya kita menyampaikan hal-hal seperti ini dengan marah-marah. Biasa saja, lurus, ilmiah gitu ya. Nanti orang mau menerima alhamdulillah, tidak mau menerima pun ya alhamdulillah ala kulli hal gitu. Jangan sampai ketika orang tidak mau menerima konsep-konsep ini kemudian kita memutuskan hubungan apa? Silaturahim. Tidak. Kita tetap bersaudara di dalam Islam. Karena persaudaraan kita dibangun di atas keimanan. Orang-orang yang kita anggap melakukan bid'ah belum tentu ahlu bid'ah ikhwan ya. Tetapi dia disebut pengamal bid'ah iya. Tapi belum tentu ahlu bid'ah. Makanya nanti dalam kitab Imam Ahmad ini dalam syarahnya ada syarah khusus yang berbicara tentang ciri-ciri apa? Ahlu bid'ah itu seperti apa. Nah kebanyakan orang-orang yang melakukan bid'ah di sekeliling kita itu karena ketidaktahuan. Awam terhadap urusan agama. Kadang-kadang hanya menerima dari ustadznya, kiainya, ajengannya. Gitu. Kemudian dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar karena dibawa oleh kiai ajengan. Dan mungkin kiai ajengan itu punya alasan juga seperti itu. Nah oleh sebab itu ikhwan jangan sampai hal-hal seperti ini memutuskan hubungan silaturahim karena bagaimanapun mereka adalah saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya saya sangat tidak senang dengan orang yang menulis tidak ada cinta di antara kita ketika manhaj apa berbeda. Bagaimana tidak ada cinta? Padahal dia masih beriman kepada Allah dan di antara konsekuensi keimanan itu apa? Mahabbah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Gitu. Kalau misalnya antum mengatakan tidak ada cinta karena berbeda manhaj, bagaimana kalau orang tua antum belum bisa mengamalkan manhaj salaf ini? Apakah antum tidak mencintai lagi orang tua antum? Jangankan belum mengamalkan manhaj ini. Ketika mereka melakukan kekafiran saja kita masih dituntut untuk berbakti kepada mereka. Ya. Apakah suami istri kemudian harus bercerai misalnya? Atau misalnya kakak adik kemudian harus berpisah, tidak mau mengenal lagi? Tidak ikhwan ya, jangan sampai seperti itu. Kita tetap bersaudara dan di antara kewajiban saudara itu apa? Dalam surat Al-Asr, manusia berada di dalam kerugian. Kecuali siapa?
orang-orang yang beriman. Kemudian beramal soleh, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi selama masih ada ikatan iman di antara kita, maka kewajiban kita adalah menasehati saudara kita dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Sebelum dilanjutkan ikhwan, ada info tentang kenceleng peradaban ya. Kalau antum mau ikut serta dalam donasi dakwah, jadi supaya tidak sekaligus itu teh, makanya kita bikin kenceleng walaupun sebetulnya kekecilan itu kenceleng teh. Jadi kenceleng-kenceleng itu antum bawa pulang ke rumah, nanti ada sisa belanja 5 juta bluskeun kadinya gitu. Nya tong saeutik da ngahayal namina ge. Masukin, nanti setiap minggunya atau setiap ada kajian di sini bisa antum setorkan sama petugasnya. Gitu ya, itu teh nanti digunakan untuk operasional dakwah ikhwan. Termasuk operasional TK yang akan mulai tahun ajaran sekarang ya, bulan Juli. Insya Allah itu kan guru-guru harus digaji, karyawan harus digaji. Nah ini nih, sebesar gini, ini kekecilan sebetulnya. Harusnya mah tambah besar lagi. Tapi lamun eusina sakali masukin 100.000 masih gana rada lumayan gitu ieu teh. Lamun 500 kan paling sabaraha sakieunya. Cuma kalau bisa mah antum ngambil ini karena nanti jangan dilihat kecilnya tapi pahalanya. Antum bisa saja ujuk-ujuk di surga karena masukin uang 500 ke sini. Nah gitu ya. Sok da moal rugi, moal aya nu sangsara ku infak sodakohnya. Sugan jadi gelandangan gara-gara banyak infak gak ada gitu. Nah ini nih program kerja nih pendidikan tahfidz, dakwah kampus, program kitab kajian ya. Pengadaan perpustakaan, sarana pendidikan, media dakwah, kitab-kitab penunjang kegiatan tarbiyah, daurah. Nanti ada daurah lagi insya Allah Ramadan nih. Kemudian buku-buku, beasiswa tahfidz dan semacamnya seperti itu sebagainya. Silahkan dilanjutkan. Ikhwan kita lanjutkan kajian kita. Ini ada lagi ikhwan, satu lagi saya lupa. Definisi bid'ah menurut Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab dalam syarah Arba'in Nawawi ya. Beliau mengatakan setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru, gitu ya. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru, wa nasabahu ila din, kemudian dia sandarkan sesuatu itu kepada agama. Kata Imam Ibnu Rajab. Sesuatu yang baru, kemudian dia sandarkan kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din yarji'u ilaih. Padahal sesuatu yang baru tersebut tidak memiliki usul dari agama tersebut, fahuwa dhalalah, maka itu adalah sesat. Wadin minhu bari, dan agama tersebut berlepas diri dari sesuatu yang baru itu. Nah ini dalam bukan arba'in ya, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu Jami'ul Ulum wal Hikam itu syarah arba'in ya. Cuma ada ziyadahnya. Jadi tidak 40. Kalau arba'in itu kan 42 isinya. Nah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam itu Ibnu Rajab menambah beberapa hadis. Tapi memang syarah arba'in itu. Nah maka berdasarkan definisi Ibnu Rajab ini, bahwa bid'ah itu memiliki beberapa rukun. Yang pertama, rukun yang pertama al-ihdas. Ihdas itu sesuatu yang baru, diada-adakan. Ini rukun yang pertama. Kemudian sesuatu yang baru ini, rukun yang kedua, disandarkan kepada agama. Gitu ya, disandarkan kepada agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ini yang ketiga. Gitu. Jadi ada berapa rukunnya? Ihdas, kemudian disandarkan kepada agama, kemudian tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Rukunnya itu 3. Dalam definisi Al-Imam Ibnu
Rajab. Kemudian Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisamnya menambahkan bahwa bid'ah itu ikhwan tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan, tapi yang kita tinggalkan juga itu bisa bid'ah. Ya, tidak hanya berkaitan dengan melakukan sesuatu, tetapi berkaitan juga dengan meninggalkan sesuatu. Itu bisa bid'ah. Contoh misalnya, ieu madu hukumna naon? Halalnya. Kalau antum mengharamkan madu dengan tujuan beribadah kepada Allah, maka antum melakukan kebid'ahan. Antum menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dengan tujuan beribadah kepada Allah, ta'abud, maka antum melakukan apa? Bid'ah. Berbeda dengan antum misalnya tidak makan sesuatu karena pertimbangan apa? Kesehatan misalnya. Saya punya kolesterol atau saya punya penyakit asam urat, saya nggak mau makan itu beda lagi. Tapi kalau tujuannya mengharamkan karena tujuannya ta'abud, kan ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ya. Seperti sufi-sufi yang berlebihan itu kadang-kadang mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah untuk dirinya. Dengan tujuan beribadah kepada Allah, maka itu pun bagian dari kebid'ahan. Nah, jadi bukan hanya melakukan, tapi meninggalkan sesuatu yang dihalalkan pun dengan tujuan ibadah, itu hukumnya haram dan itu bid'ah, masuk ke dalam bid'ah juga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab Ushulus Sunnahnya Imam Ahmad. Sudah pada beli belum? Ayeuna mah teu aya hadiah da kitab teu aya. Bisi narungguan hadiah deui. Hadiahna naon ayeuna? Oh iya hadiah ayeuna mah buat beli kitab cenah. Aya sabaraha hiji 2 3 4 5 genep jang abi aya teh. Nya atuh jamaah dibere abi henteu. Tuh aya genep amplop, eusina naon Sri? Ieu nu penting mah da sanes amplopna. Eusina aya tah salembar lumayan lah. Ai beureum mah. Tah aya genep tangke hadiahna ya. Siap-siap nya. Sok. Konsentrasi euna mah ka dieu. Kade bisi mikiran amplop. Kaduhung diumumkeun Kaduhung. Zi kuduna mah angke terakhir ya teh. Nya mengganggu konsentrasi. Komo nu teu boga ongkos mah lumayan cenah jang pulang. Nah, sekarang kita baca kitab Ushulus Sunnah. Nah, watarkul bid'ah dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu adalah bentuk plural atau jamak dari bid'ah. Bid'atun, bid'atani, bid'aun. Gitu ya. Syarih rahimahullah berkata, dalil untuk ucapan Imam Ahmad ini yang pertama dalam Quran adalah Al-A'raf ayat 3. Di mana Allah berfirman, ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum mirabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, wala tattabi'u man dunahu auliya, janganlah kalian mengikuti wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk ittiba, bukan ibtida. Apa bedanya ittiba dengan ibtida? Ittiba itu mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Sedangkan ibtida adalah membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diperintahkan oleh Allah adalah ittiba. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u wala tabtadi'u. Kata Ibnu Mas'ud. Ikutilah dan jangan kalian membuat bid'ah. Artinya bid'ah itu sudah ada ikhwan semenjak sahabat masih hidup. Antum masih ingat kisah orang yang berzikir di masjid itu? Yang kemudian dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi baru saja wafat. Bajunya masih ada. Wadahnya masih utuh. Para sahabatnya masih banyak. Apakah kalian merasa lebih baik daripada para sahabat Nabi? Kemudian mereka mengatakan, ya Ibnu Mas'ud,
Sesungguhnya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka beliau menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Kemudian rawi hadis itu mengatakan, ketika terjadi pembunuhan Utsman, maka aku menyaksikan di antara mereka yang membunuh Utsman adalah mereka yang berkumpul-kumpul di masjid untuk berzikir itu. Berawal dari bid'ah yang mungkin dianggap apa? Sepele. Tapi kemudian menjadi bid'ah khawarij yang menumpahkan darah. Makanya bid'ah itu kata para ulama, dia seperti bola salju. Menggelinding kecil kemudian menjadi besar. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian ketika masuk ke dalamnya sulit untuk kembali. Makanya Imam Barbahari mengatakan sebanyak apa bid'ah itu dilakukan maka akan sebanyak itu pula sunnah yang akan ditinggalkan. Inilah bahayanya bid'ah ikhwan. Jadi kita cerewet tentang bid'ah itu karena kita sayang kepada umat ini. Agama ini kan seperti sungai yang mengalir. Berawal dari hulu ya. Dia bening, bersih. Tapi kemudian di tengah jalan ada orang yang buang sampah ke dalamnya. Ada orang yang buang kotoran. Ada orang yang mencuci piring. Akhirnya ketika dihilir dia menjadi kotor. Nah, agama dari Nabi kepada sahabat itu bersih. Setelah Nabi wafat mulailah muncul orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan ahlul bid'ah pertama yang datang dalam sejarah umat Islam adalah bid'ah khawarij. Gitu, bid'ah khawarij. Dengan akidah terbesarnya apa? Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya hati-hati antum. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi. Kata Syekh siapa? Saya lupa namanya itu. Saif An-Nasr ya, Syekh Nabi Ibn Saif An-Nasr. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Janganlah kalian mengada-ngada urusan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap muhdatsah itu adalah bid'ah. Kemudian Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ibnu Mas'ud mengatakan, iyakum watabaddu, kata Ibnu Mas'ud. Janganlah kalian melakukan bid'ah, watanattu wata'ammuk, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Tuh. Ya. Janganlah kalian melakukan bid'ah dan jangan kalian berlebih-lebihan. Wa alaikum bil atiq, maka hendaklah kalian berpegang dengan al-atiq. Yang dimaksud dengan al-atiq ini apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pendahulu dari umat ini. Nah, dalam sebuah riwayat ikhwan, Ibnu Musayyab pernah melihat seorang laki-laki setelah fajar menyingsing, gitu ya, adzan subuh, dia melakukan sholat lebih dari 2 rakaat. Gitu. Dia sholat lebih dari 2 rakaat. Dan memperbanyak ruku. Memperlama rukunya. Maka Ibnu Musayyab melarang orang tersebut. Dan orang itu berkata, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala sholat, apakah Allah akan mengazabku karena aku melaksanakan sholat? Kan gitu ya. Makanya sholat kan abdi teh sedang melakukan kebaikan gitu. Kenapa dilarang? Kan suka ada orang kan ya melakukan sesuatu bid'ah, ketika kita larang ini kan baik. Padahal sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar pasti baik gitu. Sholat baik tidak? Baik. Sholat subuh 4 rakaat. Benar atau salah? Salah. Walaupun baik sholat gitu. Tetapi ketika dilakukan 4 rakaat menjadi salah. Mumpung semangat keneh ya baru bangun gitu. 4 rakaat. Tangke Isa pulang kerja kan tunduh. Sarokaat setengah lah Isa.
Pas ruku salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Nah jadi nggak bisa. Ukurannya tidak bisa apa? Akal atau perasaan kita nggak bisa ukurannya. Aya oge nu berdalil nate ku komo deui. Ayah saya ngobrol sama temannya. Kata ayah saya, kalau rambut ubanan itu boleh diwarnai tapi dengan selain hitam gitu. Karena orang ya hitam itu hukumnya haram kan. Temannya itu bilang nu hideung wae teu meunang komo deui nu lain. Nah, dalilna komo deui eta mah. Nah, gak bisa dalam agama dalilna komo deui. Gitu. Tapi harus Al-Quran, Sunnah, dan hujah-hujah yang lainnya. Nah orang ini pun sama ketika diberitahu oleh siapa? Ibnu Musayyab, dia melaksanakan sholat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Gitu ya. Kemudian dilarang dan dia bertanya, apakah Allah akan mengazabku karena aku melaksanakan sholat? Maka beliau mengatakan, lah, Allah tidak akan mengazabmu karena sholatnya. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi ia akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi jangan dianggap enteng, ikhwan. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun azim. Dan hendaklah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu berhati-hati, kata Allah. Mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Al-Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan fitnah di sana adalah asyirku, kesyirikan. Semakin orang menjauh dari sunnah Nabi, semakin dekat dia dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Karena itu ancamannya. Jadi orang yang menyelisihi sunnah itu diancam fitnah oleh Allah atau azab. Nah perkataan Imam siapa? Ibnu Musayyab ini bukan tanpa dalil. Itu jelas di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Al-Barbahari. Nah Imam Al-Barbahari punya kitab juga namanya Syarhus Sunnah. Ya nanti mungkin kalau ini selesai kita bahas Syarhus Sunnah. Beliau berkata apa? Wahdar min sigoril muhdasat. Hati-hatilah kalian dengan bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna sigorol bid'ah ta'udu hatta tasiro kibaron. Sesungguhnya bid'ah-bid'ah kecil itu bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullu bid'ah uhdisat fi hadhil ummah. Begitulah dengan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan di umat ini. Kana awwaluha sagiran yushbihul haq. Awalnya kecil seperti sesuatu yang benar. Makanya disebut dengan syubhat. Seperti benar. Asalnya kecil. Seperti benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Kemudian orang-orang tertipu untuk melakukannya. Summa lam yastati al makhraj minha. Kemudian setelah masuk mereka tidak sanggup lagi keluar darinya. Ikhwan, orang yang melakukan bid'ah itu tidak merasa sedang melakukan dosa. Kenapa? Karena mereka merasa sedang beribadah kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu anha. Karena maksiat itu ditaubati. Wal bid'atu la yutabu anha. Sedangkan bid'ah itu tidak ditaubati. Makanya orang senang sekali dengan bid'ah. Iblis senang dengan bid'ah itu. Pak, tekenging ieu teh. Teu aya dalil nanti Nabi. Gitunya. Da saya ujang tinggal tuh sina oge tuh tinggal bahasa Arab. Pas dibaca teh jang jawokan. Gitu kan ditulis ku bahasa Arab. Walaupun ikhwan nanti ya antum harus tahu. Ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi dilakukan oleh orang-orang setelahnya dan tidak menjadi bid'ah. Itu yang kemudian nanti disebut dengan al-maslahatu al-mursalah. Nanti ada perbedaan mendasar antara bid'ah dengan maslahat
mursalah. Salah satu contoh misalnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Bid'ah tidak? Nabi pernah melakukannya tidak? Tapi dilakukan oleh Abu Bakar, betul tidak? Bahkan di zaman Utsman hanya dengan satu logat saja, logat Quraisy. Yang lainnya dibakar. Bid'ah tidak? Bid'ah tidak? Nah, cara ricing. Ya tidak atuh. Tidak, itu masuk ke dalam maslahat mursalah. Salah satu bedanya apa? Salah satunya ikhwan. Bid'ah itu, ini ya salah satu beda maslahat mursalah dengan bid'ah. Bid'ah itu, andai kata mau dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi itu tidak ada penghalang. Nabi bisa melakukannya kok. Tidak ada faktor yang menghalangi, tapi Nabi tidak melakukan. Tapi maslahat mursalah itu memang tidak bisa dilakukan di zaman Nabi karena faktor-faktor tertentu. Di zaman Nabi Quran masih turun. Kalau dibukukan kumaha? Edisi revisi kena. Terus dibukukan, aduh turun deui, bongkar deui, asupkeun deui, turun deui. Ripu. Kenapa? Al-Quran masih apa? Turun. Setelah Nabi wafat selesai Al-Quran tidak turun lagi, barulah bisa dibukukan. Ya. Nah, kemudian salah satu bedanya bid'ah dengan maslahat mursalah, kalau bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau maslahat mursalah terkadang dalam urusan agama, terkadang dalam urusan apa? Dunia. Gitu. Kemudian yang ketiga, maslahat mursalah itu seringkali menjadi wasilah untuk melaksanakan agama. Kalau tanpa itu sulit. Antum lamun teu dibukukeun Al-Qur'an rek maca Quran kumaha? Coba. Apa yang mendorong Abu Bakar membukukan Al-Qur'an ketika itu? Wafatnya 70 penghafal Quran. Abu Bakar khawatir kalau para penghafal Quran wafat, siapa yang akan membaca setelahnya? Maka dibukukan, menjadi wasilah untuk mengamalkan agama. Tapi kalau bid'ah itu memang menjadi tujuan. Gitu ya. Kemudian maslahat mursalah itu meringankan. Tapi bid'ah memberatkan. Menjadi beban bid'ah itu. Beda dengan maslahat mursalah. Makanya maslahat mursalah itu sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan apa? Diturunkannya syariat untuk memudahkan kehidupan manusia. Adapun bid'ah memberatkan. Antum kudu muncit domba atau sapi aberkeun ka Nyi Roro Kidul. Gitunya. Kemudian punten misalnya antum harus menyediakan makanan untuk acara-acara tertentu yang antum anggap itu sebagai bagian dari ibadah. Kadang-kadang dalam acara di mana orang sedang tertimpa musibah, ditinggalkan oleh kepala keluarga harus mengeluarkan uang juga untuk memberi makan tetangganya. Yang seharusnya mereka dibantu. Tetapi mereka marah mengeluarkan apa? Uang. Memberatkan bid'ah itu. Beda dengan maslahat mursalah. Itu menjadi memudahkan kita di dalam melaksanakan agama. Gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kata Imam Barbahari apa? Dia melakukan bid'ah kecil, kemudian menjadi besar, sehingga sulit untuk keluar darinya. Wasorot dinan yudanu bihi, maka bid'ah itu menjadi agamanya kata beliau. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dengan beragama penuh dengan apa? Kebid'ahan. Jadi bid'ah itu menjadi agamanya. Fakhalafa sirat, maka dia menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, sehingga dia keluar dari Islam. Nah ini kalau sudah keluar dari Islam berarti bid'ah yang dilakukan bid'ah mukaffirah. Karena bid'ah itu ada dua ikhwan, ada yang goir mukaffirah, ada yang mukaffirah. Apa mukaffirah itu? Bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari agama. Itu mukaffirah. Contoh bid'ah Mu'tazilah, gulat Mu'tazilah yang menolak takdir misalnya. Ada sebagian Mu'tazilah yang menolak apa? Takdir, maka Mu'tazilah seperti ini dia kafir. Gitu, dia kafir.
Kemudian Imam Barbahari mengatakan fanzur rahimakallah, maka lihatlah semoga Allah merahmatimu, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, setiap orang yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang yang hidup di zamanmu, khosotan secara khusus, fala ta'jalan, janganlah engkau tergesa-gesa untuk menerima ucapan itu. Gitu ya. Wala tadkhulana fi syai'in minhu, jangan engkau masuk ke dalam hal tersebut, hatta tas'al, sehingga engkau bertanya, wa tanzur, dan engkau melihat, hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadin minal ulama, apakah sesuatu itu pernah dibicarakan oleh sahabat Nabi atau salah seorang dari ulama ahlu sunnah. Kalau ada di zaman sekarang, dia berbicara, dia berfatwa, dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh sahabat Nabi atau seorang pun dari ulama ahlu sunnah, jangan diambil. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? La tufti fi syai'in laisa laka fihi imam, kata Imam Ahmad. Janganlah kalian berfatwa dalam sesuatu di mana tidak ada imamnya di dalam masalah tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong ke sana kemari gitu kan, tapi ternyata kok kita nggak pernah menemukan ulama ahlu sunnah yang berbicara seperti ini. Bahkan kita melihat sahabat Nabi pun tidak ada yang berpendapat seperti ini. Maka jangan diambil. Maaf misalnya orang yang mentakwil yadullah dengan kekuasaan, apakah pernah ada di zaman para sahabat? Ada tidak orang mentakwil sifat Allah di zaman sahabat? Enggak ada. Gitu. Kalau ada, tentu pasti akan sampai kepada kita. Orang yang kemudian mengatakan Allah istawa alal arash itu artinya istaula, menguasai arash, itu enggak ada, ikhwan. Ikhwan, antum tahu orang yang duduk di sekeliling Nabi itu intelektualitasnya berbeda-beda, sahabat itu berbeda-beda. Ada yang ulama, ada yang kemudian di bawah itu. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang asma wa sifat, tidak ada satupun di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, makna yadullah itu apa? Makna Allah istiwa itu apa? Itu enggak ada. Gitu ya. Artinya apa? Mereka memahami begitu saja. Sesuai dengan maknanya. Makanya ketika datang kepada Imam Malik berbicara atau bertanya bagaimana Allah bersemayam, kan marah Imam Malik. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah ada yang bertanya seperti itu. Sampai muncul firqah-firqah sesat yang kemudian berani mentakwil asma wa sifat yang sebetulnya nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Gitu. Makanya hati-hati antum dengan hal seperti ini. Nah, kemudian fa'in asobta fihi asaron anhum fatamasak bihi. Kalau engkau mendapatkan hadisnya dari mereka, fatamasak bihi, maka peganglah, wala tujawizhu li syai', jangan engkau melampaui apa yang engkau dapatkan itu, wala takhtar alaihi syai'an, dan jangan engkau memilih sesuatu yang lain setelah engkau mendapatkan hadis, fatasqutu finnar, sehingga engkau masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, gitu. Kemudian waqala Umar ibnu Abdul Aziz, la uzra li ahadin ba'da sunnah fi dhalalatin raqibaha. Tidak ada uzur bagi seorang pun setelah mengetahui sunnah pada kesesatan yang dia lakukan. Jadi enggak ada uzur lagi, ikhwan. Kalau antum sudah mendapatkan sunnah, maka tidak ada uzur bagi antum untuk melakukan kesesatan setelahnya. Yahsabu annaha huda, apalagi dia mengira kesesatan itu sebagai petunjuk. Kemudian ini dari Abi Usman An-Nahdi. Beliau berkata, seorang pekerja menulis kepada Umar bin Khattab bahwa ada satu kelompok yang berkumpul. Fayad'una lil muslimin, mereka berdoa bersama-sama, mendoakan kebaikan kaum muslimin. Walil amir, mendoakan pemimpin. Jadi ngumpul seperti kieu, ngadoa bareng-bareng gitu dipimpin. Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan untuk apa? Al-amir.
Nah, ada yang menulis surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan peristiwa tersebut. Maka Umar membalas surat tersebut, akbil bihim ma'ak. Coba bawa orang-orang itu kepadaku, kata Umar. Bawa orang-orang itu kepadaku. Faqala Umar libawab. Kemudian Umar berkata kepada penjaga pintu gerbang, Aid sauton, sediakan cambuk. Tinggali. Sediakan cambuk. Falamma dakhalu ala Umar, ketika mereka masuk menemui Umar, ala amiruhum dorban bisaud, maka pemimpin mereka apa? Dipukul dengan cambuk tersebut. Tujuannya baik ya? Baik tidak? Baik. Mendoakan kaum muslimin, mendoakan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Umar. Tapi oleh Umar ngadon dipanggil. Nah, habis teh jadi dicambuk ya kan gitu. Habis teh kan ngadoakeun ieu teh gitu. Jadi dicambuk ieu habis teh. Gitu. Itu bukan karena mendoakannya, tetapi cara mendoakannya tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi. Nah, ini kalau kita masukkan kategori tadi, masuk bid'ah apa ini? Idofiyah atau hakikiyah? Idofiyah. Doanya ada, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Satu lagi ikhwan, Imam Malik berkata, barang siapa yang mengada-ngada di dalam umat ini sesuatu yang belum pernah ada salafnya, tidak pernah dilakukan oleh pendahulu, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah ini. Artinya apa? Orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi kan ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia merasa lebih baik daripada Nabi. Yang kedua, dia menganggap Nabi menyembunyikan apa? Sesuatu dari ibadah ini. Sehingga para sahabat nggak tahu kok dia tahu gitu. Ya, sahabat gak tahu kok dia tahu. Tahu dari mana? Sedangkan agama ini sampai kepada kita melalui sahabat. Makanya orang yang melakukan bid'ah, kata Imam Malik, dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Itu firman Allah, disampaikan oleh siapa? Oleh Rasul. Berarti sudah sempurna. Ternyata muncul sesuatu yang baru. Berarti can sempurna tuh. Nggak bohong Nabi, kan gitu. Ya, seolah-olah seperti itu. Gitu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian Imam Malik mengatakan, maka sesuatu yang di zaman Nabi bukan bagian dari agama, maka hari ini pun bukan bagian dari agama. Dan umat ini, akhir dari umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang pernah membuat baik umat-umat sebelumnya. Gitu. Antum pernah mendengar ini ya dari Imam Malik. Nah, itu ikhwan konsep konsep yang berkaitan dengan kebid'ahan, ya masih ada beberapa keterangan di sini. Nah, tadi ancaman orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu dalam Al-Quran An-Nur 63 ayatnya itu. An-Nur 63. Itu ancamannya akan ditimpa fitnah dan azab yang sangat pedih. Azabun alim, bukan azabun azim. Tadi saya salah baca. Nah, itu dalam An-Nur ayat 63. Gitu. Nah, Imam Ahmad mengatakan bahwa fitnah dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Bahkan Imam Al-Hafidh Al-Ismaili mengatakan bahwa gibah itu haram kecuali bagi mereka yang merupakan ahlu apa? Ahlu bid'ah. Itu boleh digibah, kata Al-Hafidh Al-Ismaili. Kalau memang di situ ada apa? Ada maslahat ya tentunya. Nah, sampai di situ ikhwan. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah.